Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Jonathan Budiman dari kelas 8 absen 10. Hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan Bu Vita, pelaku UMKM Greenfit Surabaya. Halo Bu, Selamat sore, selamat Jonathan. sore. Bu, bolehkah saya memberikan beberapa pernyataan tentang usaha Ibu? Boleh, silakan. Oke. Bagaimana Anda melihat situasi ekonomi saat ini? Ekonomi saat ini memang sedang agak sulit ya kalau di Indonesia karena eh, kondisi Indonesia yang mungkin saat ini tidak baik-baik saja. Banyak yang PHK, kemudian usaha itu dalam persaingan juga sangat keras. Jadi kita harus pintar-pintar berinovasi supaya usaha kita tetap jalan dan tetap memberikan pemasukan untuk kita. Untuk pertanyaan kedua, tentang apa pendapat Ibu tentang tren konsumen pembelian e-commerce? Memang untuk saat ini pemasaran nih ya, pemasaran itu eh, tidak hanya offline karena dari dampak pandemi itu orang akan beralih ke online. Nah, di sini peran dari e-commerce itu sangat besar. Jadi hampir 80% orang itu sudah melakukan pembelian secara online. Jadi ada banyak marketplace yang itu memudahkan kita untuk membeli tanpa harus keluar dari rumah. Ada dua keuntungan. Yang pertama kan kita nggak keluar dari rumah untuk memesan produk itu, jadi bisa menghemat biaya untuk kita pergi atau biaya transportasi kita. Cuman memang ada kelemahannya kalau e-commerce itu. Jadi kita tidak bisa melihat barangnya secara langsung. Jadi kalau kita membeli secara e-commerce ya, kalau misalkan yang barangnya baik, tokonya memang kredibel ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan yang kita beli itu barangnya tidak bagus ya kita tidak bisa mengecek di situ gitu. Jadi kalau e-commerce ya memang banyak sekali untuk saat ini dan itu memang tren untuk perdagangan saat ini. Baik. Jadi untuk yang ketiga, bagaimana Ibu mengelola resiko ekonomi saat ini? Kalau dari usaha ibu, nah ibu ini kan untuk usahanya ibu ini dipasarkan lewat online melalui pre-order. Jadi kalau pre-order itu kita tidak beresiko terlalu banyak. Kita membuat produk itu sesuai dengan pesanan yang masuk. Jadi jumlah dan kapasitas produksinya itu sesuai dengan yang dibutuhkan saat itu. Jadi tidak ada barang sisa. Itu meminimalir supaya tidak ada kerugian yang lebih besar dibandingkan kalau kita memproduksi barang atau makanan, karena ibu di bidang makanan ya, si banyak tetapi kemudian tidak ada konsumennya. Jadi untuk minimalir terjadinya resiko kerugian, nah usahanya ibu ini menggunakan sistem pre-order. Jadi hanya jika ada pesanan kita membuat, jika tidak ada pesanan kita berinovasi dengan produk-produk yang lain yang bisa dijual dengan sistem pre-order. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam bisnis ini? Ya persaingan ya, karena semakin hari kan dunia F&B itu berkembang, jadi pasti banyak persaingan. Yang memiliki produk sama dengan ibu itu juga tidak hanya satu dua orang, dan inovasi itu juga selalu berkembang. Jadi tantangannya ya kita harus kreatif, harus inovatif supaya konsumen itu tetap membeli dan setia dengan produk kita. Itu penting sekali. Kemudian juga kita harus bisa berinovasi dengan packaging, dengan cara pemasaran supaya customer tertarik untuk membeli produk kita. Untuk yang terakhir, bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ekonomi pemerintahan saat ini? Kalau menurut ibu kebijakan pemerintah saat ini tuh
memang ini ya dilema, karena dengan kenaikan pajak yang menjadi 11%, otomatis barang-barang itu kan bahan-bahan semakin naik. Kalau semakin naik bahan-bahan kan mau tidak mau kita juga harus melakukan restrukturisasi, bukan restrukturisasi, apa namanya, perubahan pada angka nilai jual dari produk kita. Jadi kalau bahan naik, otomatis harga produk kita juga naik. Sementara daya beli masyarakat kita itu juga untuk saat ini dengan perekonomian Indonesia yang tidak baik-baik saja, ya memang agak lumayan kita harus kerja keras seperti itu. Jadi ya setidaknya harusnya pemerintah itu meninjau kembali bahwa pajak yang berat itu yang besar juga akan membuat berat bagi rakyatnya. Baik Bu, terima kasih atas wawancaranya hari ini. Selamat sore. Terima kasih, sama-sama.